Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang tugas tutorial ke-1 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, bersama Panca Agus Sulistoningsih. Pada tugas 1 di mata kuliah MPDR 5302 ini, kita diminta untuk menganalisis jurnal-jurnal terakreditasi SINTA dan terakreditasi Scopus. Berikut jurnal-jurnal tersebut. Yang pertama yaitu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu sosial, politik, dan sosial budaya. Pada artikel ini, saya membahas tentang artikel yang berjudul Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial, Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. Dalam artikel ini membahas peran media sosial dan membentuk narasi kebangsaan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di era digital. Pada artikel tersebut terdapat beberapa poin-poin penting. Di antaranya, 1. Media sosial memiliki dua sisi, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Yaitu untuk sisi positifnya dapat menyebarkan nilai-nilai Pancasila, dan untuk sisi negatifnya sebagai sarana penyebar hoaks, ujaran kebencian, serta praktek tidak etis lainnya. Yang kedua, tantangan utama dari media sosial, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan dan kurikulum formal sehingga mengakibatkan degradasi etika digital. Ketiga, diperlukan strategi kolaborasi untuk menjaga relevansi Pancasila di ruang digital, seperti perguru penguatan literasi digital berbasis nilai, pemanfaatan konten kreatif, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital. Kemudian yang keempat, pendekatan yang reflektif, inklusif, dan partisipatif dalam komunikasi online sangat penting agar nilai-nilai Pancasila hidup menjadi bagian dari kehidupan masyarakat digital Indonesia. 5. Media sosial harus dipahami sebagai ruang strategis untuk revitalisasi Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai tantangan tetapi juga sebagai peluang memperkuat identitas nasional di dunia digital. Selanjutnya, kaitan artikel tersebut dengan kondisi di sekolah saya, yaitu di SDN 3 Purabaya, tentunya ada tantangan dan peluang yang dibahas dalam artikel ini cukup relevan khususnya di sekolah saya. Antara lain, 1. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran di sekolah perlu diarahkan untuk meningkatkan literasi digital agar siswa mampu menyaring informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian di media sosial, sehingga bisa mengajarkan etika bermedia sosial sejak dini. Selanjutnya, guru dan tenaga pendidik harus dilatih untuk mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam setiap aktivitas media digital dan media sosial agar siswa tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan etika digital. Ketiga, siswa dapat mengembangkan program edukasi yang kreatif dan partisipatif, seperti lomba konten edukatif bertemakan Pancasila, diskusi online, atau kampanye positif yang melibatkan siswa dan orang tua, sehingga sangat penting adanya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, sekolah perlu menyediakan fasilitas dan lingkungan yang mendukung dalam penggunaan media digital secara aman dan bermanfaat. Nah, kondisi tersebut sangat sesuai dan relevan dengan kondisi di sekolah saya. Artikel yang kedua yaitu artikel Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Dalam hal ini, saya mengambil artikel dengan judul Peran Keaktifan Lokal Masyarakat Kepulauan Terhadap Pendidikan Multikultural, sebuah kajian literatur. Adapun poin-poin penting dari artikel tersebut yaitu 1. Peran kearifan lokal dalam pendidikan multikultural, contoh nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, harmoni dengan alam, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi inti kearifan lokal yang mendukung pembentukan karakter siswa yang toleran dan inklusif, yang diintegrasikan melalui berbagai bentuk praktik pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal, di wilayah kepulauan Indonesia seperti di Minangkabau, Bali, Maluku, dan lainnya. Yang kedua,
Tentang tantangan implementasi, yaitu kurangnya dokumentasi budaya lokal, terbatasnya pelatihan guru, dominasi budaya global, dan pengaruh tekanan eksternal menghambat penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum dan proses pembelajaran di wilayah kepulauan. Ketiga, rekomendasi dan implikasi praktis, yaitu dengan mengembangkan model kurikulum berbasis kearifan lokal yang aplikatif dan evaluatif, serta pelatihan guru yang berbasis budaya lokal agar pendidikan tetap relevan dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan pengembangan kurikulum kontekstual sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat praktik pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Poin penting yang berikutnya yaitu adanya pengaruh positif. Dalam praktiknya, integrasi kearifan lokal dapat membentuk karakter peserta didik yang toleran, menghargai keberagaman, dan memiliki rasa cinta terhadap budaya lokal yang secara empiris terbukti efektif di berbagai daerah. Selanjutnya, kaitan artikel ini dengan kondisi di sekolah saya. Dilihat dari tantangan dan peluang dalam artikel tersebut, hal tersebut relevan dengan kondisi di sekolah saya, antara lain, 1. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, rasa hormat, dan menghargai terhadap perbedaan sudah menjadi bagian dari budaya dan kegiatan belajar, maka penerapan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dapat memperkuat karakter siswa. Yang kedua, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dokumentasi formal tentang budaya lokal setempat, serta kebutuhan pelatihan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran. 3. Untuk mengatasi tantangan ini, sekolah perlu mengembangkan program pelatihan untuk guru dan melibatkan komunitas lokal dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan kontekstual sehingga siswa dapat belajar dan melestarikan budaya mereka secara aktif. Artikel yang ketiga yaitu artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Judulnya yaitu Peran Penting Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dalam Pendidikan. Poin-poin penting dalam artikel tersebut yaitu 1. Definisi dan peran TIK. TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini sangat penting dalam kehidupan modern termasuk pendidikan. TIK digunakan sebagai media dan sumber belajar yang membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan inovatif. 2. Dampak positif dari TIK dalam pendidikan, yaitu dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, serta mendorong munculnya metode-metode baru yang menarik dan abstrak, sehingga meningkatkan pemahaman siswa, serta siswa dapat belajar dari berbagai ilmu tanpa bergantung sepenuhnya pada guru. 3. Peran guru, di sini guru harus memiliki kompetensi literasi digital yang baik untuk mengarahkan penggunaan TIK secara positif dan mengontrol dampak negatifnya. Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk mendukung proses belajar yang lebih inovatif dan produktif. 4. Adapun dampak negatif dan tantangan dari TIK ini yaitu penggunaan TIK tidak dapat tanpa resiko. Ada kemungkinan munculnya cybercrime, kurangnya sikap kritis siswa terhadap teknologi, serta kesenjangan dalam pemahaman dan literasi digital guru dan siswa. Oleh karena itu, aspek keamanan dan etika harus diperhatikan. Poin penting yang kelima yaitu implementasi dan ketersediaan TIK di sekolah. Penggunaan TIK dalam pembelajaran harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta kompetensi guru yang harus berkembang. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu pemanfaatan TIK dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan generasi yang lebih kreatif, inovatif, dan kompetitif, asalkan diimbangi pengawasan dan literasi digital yang memadai. Selanjutnya, kaitan artikel dengan kondisi di sekolah saya. Di SD Negeri 3 Purabaya, implementasi TIK dalam proses belajar mengajar masih membutuhkan perhatian. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, 1. Infrastruktur dan sarana. Jaringan internet sudah ada, hanya belum cukup tersedia perangkat seperti komputer atau proyektor yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar menggunakan TIK.
2. Kompetensi guru. Guru di SD Negeri 3 Purabaya masih perlu mendapatkan pelatihan agar mampu memanfaatkan TIK secara maksimal dan mengembangkan literasi digital mereka. 3. Keamanan dan etika. Guru dan siswa harus dididik tentang penggunaan untuk menjaga keamanan dan bertanggung jawab untuk menghindari risiko cybercrime dari hal-hal negatif lainnya. Yang keempat yaitu akses dan kesenjangan. Ada potensi kesenjangan akses antara siswa yang mampu dan yang kurang mampu, sehingga pendidikan berbasis TIK perlu disusun secara inklusif. Dengan demikian, penerapan TIK di SD Negeri 3 Purabaya perlu didukung dengan perbaikan infrastruktur, pelatihan guru, serta pengelolaan etika penggunaan teknologi agar manfaatnya bisa maksimal dan sesuai. Artikel yang keempat yaitu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan salah satu topik isu sosial, politik, dan sosial budaya. Di sini saya mengambil judul Challenging in the School Boundaries, Exploring Challenge and Opportunities in Homeschooling Engineering Education. Ada poin-poin penting dari artikel tersebut antara lain 1. Perluasan batasan pendidikan teknik di luar sekolah tradisional. Menurut artikel tersebut, pendidikan teknik dan STEM harus diperluas untuk mencakup komunitas homeschooling yang selama ini sering diabaikan dalam pendidikan formal. 2. Pertumbuhan pesat homeschooling setelah pandemi. Jumlah keluarga yang memilih homeschooling meningkat 2 kali lipat sejak pandemi, terutama di kalangan minoritas. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dan peluang baru dalam mengakses pendidikan STEM. 3. Tantangan yang dihadapi keluarga homeschooling. Sumber daya dan dana terbatas, kurikulum dan materi pembelajaran yang jarang tersedia secara struktural dan terjangkau, kesulitan dalam mengakses perangkat dan kit eksperimen teknik yang biasanya mahal dan tidak mudah dibagikan antar keluarga. 4. Peran dan pentingnya pengembangan profesional. Melibatkan orang tua dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas mereka agar dapat mendukung kegiatan belajar teknik secara efektif, mengakomodasi keberagaman budaya dan bahasa dalam pelatihan untuk memastikan inklusivitas dan keberhasilan implementasi. 5. Pendekatan kurikulum yang adaptif dan kolaboratif. Menggunakan pendekatan yang melibatkan kolaborasi dengan komunitas homeschooling untuk mendesain kegiatan belajar yang relevan dengan budaya dan dunia nyata. Mengembangkan kegiatan berbasis inquiry dan modeling, serta praktik pembelajaran berbasis inquiry ilmiah. 6. Pengembangan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya rumah tangga dan software gratis. Menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah dan perangkat lunak gratis untuk mendukung pembelajaran teknik tanpa biaya besar. 7. Transformasi dan pemberdayaan komunitas homeschooling. Melibatkan orang tua sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran dan perancangan kegiatan, menekankan pentingnya pembangunan kepercayaan dan kolaborasi guna menciptakan ekosistem belajar yang inklusif dan berkelanjutan. 8. Pengakuan dan penghormatan terhadap budaya dan persepsi positif, mengubah persepsi negatif terhadap homeschooling dengan menunjukkan potensinya dalam mempersiapkan peserta didik untuk persiapan pendidikan teknik di masa depan, menghargai keberagaman budaya dan linguistik dalam proses pembelajaran. 9. Adapun rekomendasi utama dari penulis, yaitu A. Mengingatkan orang tua secara aktif dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran teknik. B. Melaksanakan pelatihan profesional dalam bahasa ibu mereka agar sesuai budaya komunitas homeschooling masing-masing. C. Meningkatkan akses dan ketersediaan sumber belajar yang relevan dan murah untuk homeschooling. Demikian tugas 1 MPDR 5302. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.